semua. Perkenalkan, saya Christina Novi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 10. Saya adalah seorang guru di SMA Saverio Pringsewu. Siang ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Saverio Pringsewu, Bapak Petrus Kristianto, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Kristi. Saya harap Bapak dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya mencoba ketika mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral, ketika persoalan yang muncul itu ada dua esensi nilai kebenaran atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka ketika mengambil satu keputusan dengan skala prioritas mana yang jauh lebih benar ketika diputuskan dengan dampak yang lebih kecil, maka itu akan menjadi keputusan saya untuk menetapkan atau mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu, Bu. Baik Pak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Terima kasih. Yang pertama saya mencoba untuk mengidentifikasi persoalannya itu seperti apa. Nah, tentu nilai-nilai kebajikan yang relevan, yang konkret, yang bisa dijalankan saat ini, yang nantinya bisa saya ambil sebagai bentuk putusan. Karena kita berdinamika dengan perkembangan zaman, ada kebenaran yang bisa kita lakukan saat ini, ada kebenaran yang memang untuk diterapkan saat ini juga tidak sungguh-sungguh benar di dalam menetapkan putusan dilema etika. Seperti itu, Bu. Yang kedua, saya mencoba menganalisis dari berbagai sudut pandang, mendengarkan dari teman-teman masukan-masukan seperti apa, sehingga putusan yang mengandung dua kebenaran yang barangkali juga bertolak belakang di konsep dalam pandangan teman-teman itu, paling tidak kebenarannya itu jauh lebih tepat. Seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali Bapak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Selama ini saya mencoba ketika mendengar sebuah kasus, maka saya akan memanggil orang yang bersangkutan atau siswi yang bersangkutan atau siswa peserta didik. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mendengarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini saya coba menggunakan segitiga restitusi kalau tidak keliru itu dengan metode coaching, ya. Coaching. Sehingga ada keterbukaan dari peserta didik atau dari rekan kerja untuk mengutarakan sebenarnya kebenaran yang hakiki yang mau kita perjuangkan itu yang mana. Kalau itu sebuah kekeliruan, ya kekeliruan yang seperti apa. Nah, dari diskusi, dari coaching, dari dialog dengan berdasarkan segitiga restitusi atau dengan menggunakan sistem tirta, itu kita bisa membuat data tertulis. Nah, dari data itu nanti akan berangkat menjadi pijakan bagaimana kita bisa menentukan bahwa putusan dilema etika itu ada dasar yang jelas, ada dasar yang pasti. Tidak hanya omongi sopo, dengar dari siapa informasi-informasi lisan. Saya tidak mau yang seperti itu, tetapi justru
ketika ada informasi-informasi lisan ini, saya akan coba menggali kebenaran yang hakiki yang memang akan diperjuangkan itu yang seperti apa, sehingga keputusan dilema etika ini sungguh-sungguh berbobot, bisa memberikan semacam kelegaan untuk semuanya, walaupun mesti akan ada yang juga tetap bertolak belakang seperti itu. Ya, baik Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif, yang pertama, ketika yang bersangkutan atau teman-teman yang mengalami persoalan atau anak-anak yang mengalami persoalan dilema etika ini mau terbuka, itu efektif. Tetapi ketika saling menutupi, tidak mau terbuka, itu akan sulit, akan semakin sulit. Nah, mengapa? Karena pengambilan keputusan dilema etika menurut saya ini berkaitan dengan disposisi hati. Ada kebencian sedikit, ada stigma sedikit saja di antara mungkin teman atau mungkin di antara siswa, maka kita akan sulit untuk memudarkan mengambil satu solusi terkait dengan persoalan dilema etika atau dilema moral ini. Itu efektifnya ya. Jadi kejujuran dan keterbukaan ya Pak. Iya. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh, yang menjadi tantangan bagi saya itu yang pertama ada dishonesty, istilah saya itu tidak mau jujur, tidak mau terbuka. Ketika yang bersangkutan itu saya undang, saya ajak bicara, ada persoalan apa terkait dengan dilema etika ini tidak mau terbuka, maka saya tentu akan mengalami kesulitan. Apalagi yang bersangkutan kadang-kala malah justru memiliki persoalan-persoalan yang juga dilematis ketika mau menyelesaikan sebuah dilema etika ini, karena disposisi hatinya kurang nyaman, ada batasan-batasan dengan teman-teman antara si A si B, sehingga tidak solutif. Menurut saya memang untuk mengambil keputusan dilema etika ini ya tidak mudah ya. Kita butuh transparansi, butuh kerendah hatian, sikap rendah hati gitu, sehingga sekali lagi putusan-putusan ini bisa berjalan efektif seperti itu Bu. Baik Pak. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau di sekolahan itu tidak terjadwal secara sistematis ya, karena kesibukan saya. Tetapi ketika mendengar ada teman yang memang butuh pendampingan, ada siswa yang butuh pendampingan terkait dengan putusan dilema etika ini, ya saya mencoba untuk mendengarkan mereka, punya waktu untuk mereka. Tapi kalau yang di rumah saya memang malah punya jadwal terkait pendampingan dengan keluarga, dan di keluarga ini juga banyak dilema etika, dilema moral yang sering kali saya temukan. Dan terus terang saya tidak langsung menyelesaikan untuk saat itu, tetapi saya mencoba dengan langkah-langkah. Yang pertama, mendengarkan dulu. Saya membuat data, membuat kronik perjalanan dari cerita teman-teman, sehingga data itu sekali lagi nanti akan menjadi pijakan. Nah, dari pijakan data yang sudah diungkap oleh teman-teman, oleh mungkin siswa juga, ketika menyelesaikan persoalan dilema etika ini, maka nanti mana sih yang menjadi ranah saya pribadi sebagai pendamping atau kucing ke kucinya, atau ada ranah yang juga harus dikerjakan oleh yang bersangkutan yang punya persoalan itu, atau ada ranah lain yang memang harus diselesaikan secara hukum, karena zaman ini tidak mudah kita menyelesaikan persoalan itu.
Maka ketika ada teman atau siapa yang datang ke tempat saya untuk ya dialog terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini, tidak serta-merta hari itu selesai, tetapi paling tidak dengan saya mau mencoba hadir secara utuh mendengarkan yang bersangkutan, itu akan paling tidak ya sedikit ada kelegaan gitu, menjadi hal yang nanti ada tindak lanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi pada awal saya katakan, ada teman, ada sahabat yang memang mempunyai visi yang sama ya. Visi yang sama misalnya dalam dinamika lembaga kita ini di SMA Saveris ini. Tentu di sini kita dengan berbagai macam konsep, pandangan, paradigma itu kan beda-beda. Untuk menyatukan yang perbedaan ini menjadi satu visi itu kan sulit. Tetapi juga bukan berarti perbedaan ini tidak ada titik temunya. Saya yakin ada teman-teman yang mempunyai visi yang sama ya. Visi yang sama bagaimana ketika kita mengambil satu keputusan yang memang tidak mudah karena semuanya mengandung kebenaran. Ya walaupun mungkin tidak diterima untuk sebagian orang, tetapi ada sebagian kecil orang yang bisa menerima. Itulah yang nanti juga sangat membantu saya untuk yang paling tidak ini juga menjadi hal yang penting gitu untuk menyelesaikan itu. Jadi ada sahabat, ada teman-teman terdekat, juga kadang-kala ya saya harus banyak membaca, belajar bagaimana mengolah hati, mengolah disposisi hati, sehingga ungkapan-ungkapan, putusan-putusan yang menjadi ketetapan itu nanti sungguh bisa diterima, walaupun sekali lagi mesti akan ada pertentangan. Itu Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak? Yang pertama bahwa orang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Karakternya masing-masing. Tetapi dari karakter yang masing-masing ini justru saya bisa berliterasi, membaca teman ini karakternya apa, kemudian yang satunya karakternya bagaimana, sehingga ketika saya berdinamika, saya komunikasi, ada persoalan baru terkait dengan persoalan dilema etika atau dilema moral ini, dulu pernah misalnya, berarti karakternya ini harus saya selesaikan seperti itu. Nah ini juga ya menjadi hal yang bagi saya positif ya. Sekali lagi suara teman itu saya akan coba terus belajar dari mendengarkan dan hadir utuh ketika teman-teman berpendapat. Semua pendapat kadang-kala ya saya refleksikan dulu. Pendapat teman-teman itu ya walaupun berbeda-beda ada kebenarannya, tetapi kadang-kala kebenaran yang memang sungguh benar bisa diterapkan dalam lembaga itu kan tidak selamanya itu hakiki gitu, tidak selamanya benar juga. Maka ya memang butuh refleksi panjang, butuh kita hadir secara utuh, butuh kita mendengarkan masukan dari teman-teman, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, luar biasa sekali obrolan kita siang ini Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan saya untuk berbincang dengan Bapak pada siang ini. Semoga apa yang menjadi obrolan kita siang ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Christine atas waktunya juga boleh berbincang dengan saya. Ini salah satu juga dilema etika ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Saverio Springsel. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christiana Novi Anggreni, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya adalah seorang guru di SMA Saverius Pringsewu. Siang ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Saverius Pringsewu, Bapak Surasman, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya harap Bapak dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, baik, silakan. Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, baik. Selama ini yang saya lakukan berkaitan dengan mengidentifikasi kasus yang merupakan etika dan dilema etika. Yang pertama tentunya saya mengidentifikasi dulu ya kasus-kasus yang ada, lalu kita pelajari sampai detil-detilnya, baru setelah itu kita simpulkan. Ya, baik Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh, baik. Saya kira dalam hal itu memang perlu hati-hati ya, artinya dalam mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan ini nanti menyangkut dampaknya cukup besar. Misalnya, kita harus mengidentifikasi dulu masalah itu, lalu kita cari data atau fakta-fakta yang terjadi ya, kita cari dulu. Setelah itu kira-kira dari situ kira-kira ada pihak-pihak yang terkait. Nah, pihak-pihak yang terkait itu siapa saja, lalu apa ada pilihan-pilihan di dalam pengambilan keputusan dengan dampak-dampaknya. Setelah pertimbangan yang matang, baru kita mencari win-win solusi, artinya memenangkan semua dan itu berdampak, dan baru setelah itu kita implementasikan keputusan itu. Ya, baik Pak. Itu sudah termasuk langkah-langkah ya Pak ya. Baik Pak. Lalu kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang paling efektif yang sering Bapak lakukan? Kalau selama ini untuk kasus-kasus seperti itu yang katakanlah menjadi efektif ya, artinya yang saya lakukan yang jelas identifikasi itu menjadi prioritas ya, artinya yang utama hati-hati sekali. Lalu berkaitan seperti itu kita ya bagaimana langsung aja dirumuskan tujuan ya, tujuan. Setelah itu biasanya kalau memang ada hal tertentu yang krusial, saya mengambil langkah untuk ajak bicara secara pribadi dulu, baru nanti di-cross-check. Saya kira itu yang paling efektif. Baik Bapak, lalu kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang saya alami berkaitan dengan tantangan kasus seperti ini, itu biasanya menyangkut berkaitan dengan misalnya itu berkaitan SARA. Ya, SARA. Lalu itu nanti berkaitan dengan menyangkut anggaran. Ya, terus terang itu menjadi tantangan. Lalu juga menyangkut berkaitan dengan kalau ini keputusan diambil, kira-kira dampaknya dalam harga sosial yang harus yang dibayar kira-kira nanti itu besar atau tidak dampaknya. Itu menjadi beberapa menjadi tantangan yang utama menurut saya. Ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal Pak? Jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan? Nah, biasanya kasus seperti itu katakanlah kasus khusus, itu kalau saya itu mengambil waktu misalnya terjadwal, misalnya di hari Sabtu. Hari Sabtu memang kita wajibnya itu Sabtu minggu keempat, tetapi nanti dalam hal tertentu pilihan pertama kalau itu kasus yang serius dan cukup panjang itu hari Sabtu. Kalau tidak itu biasanya kami mengambil waktu pulang sekolah. Pulang sekolah. Lalu kami juga tetapkan istilahnya tempat, kita menyesuaikan kasusnya. Kalau bila perlu nanti kita beri jeda waktu untuk berpikir dulu, untuk membuat refleksi. Terus setelah itu nanti katakanlah kalau berbicara prosedur ya tetap namanya berkaitan itu praduga dulu, kita tidak bersalah ya, praduga tidak bersalah, tetapi kita lakukan mencari data yang lengkap dulu. Lalu antara data satu dengan yang lain kita cross check-kan, kita gabungkan, lalu kita butuhkan penguat yaitu saksi atau bukti lain. Nah baru itu kita bisa mengambil keputusan secara begitu. Baik Bapak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian keputusan Pak? Ya biasanya setiap kasus itu ada yang membantu ya, ada yang membantu. Paling tidak dalam kasus seperti ini itu nanti ada beberapa orang yang kalau dimintai sebuah katakanlah pendapat atau masukan atau kesaksian berkaitan dengan keputusan itu selalu ada. Dan biasanya ada yang diminta, ada yang kalau memang ada kasus langsung ada yang proaktif untuk membantu menyelesaikan. Jadi selalu ada. Selalu ada. Bapak tidak sendiri ya? Iya, tidak sendiri di sini, namanya timbang kan. Karena kita berkolaborasi ya Pak ya. Baik Bapak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak? Makna ya Pak ya. Yang saya petik bahwa di dalam pengambilan keputusan kita tetap harus tanda kutip berhati-hati. Lalu harus berdasarkan fakta atau dokumen bukti-bukti yang ada, nanti ditambah dengan kesaksian dari orang-orang terkait yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu hal lain yang bisa dipetik adalah bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah yang katakanlah semuanya punya unsur baik, ada dilemmanya itu, ya membutuhkan kolaborasi antara pihak satu dengan pihak lain, atau kalau itu menyangkut dengan kedinasan ya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Bisa dari dinas pendidikan, kalau itu berkaitan dengan anak, melibatkan dinas perlindungan anak. Lalu kalau berkaitan sosial itu dinas sosial. Lalu kalau memang itu membutuhkan pihak ketiga ahli, undang psikolog atau psikiater, bahkan seperti itu. Itu yang dalam pengambilan keputusan saya kira ada makna atau hikmah yang harus diambil untuk ya melakukannya dengan kolaborasi semua pihak terkait, komprehensif, sehingga keputusan itu sungguh-sungguh tepat dan adil. Betul Bapak. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan saya untuk berbincang dengan Bapak siang ini. Semoga apa yang menjadi obrolan kita siang ini dapat bermanfaat bagi saya Pak. Ya, amin. Sama-sama ya. Artinya terima kasih juga atas kunjungannya. Kita bisa diskusi, paling tidak ya saling belajar satu sama lain. Ya, semoga sukses. Terima kasih Bapak. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Xaverius Pringsewu, Bapak Surasman. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.